toko roti kok bisa diambil di perusahaannya. perusahaan seperti apa sih ini? Ya, saya sebagai pelaku usaha melihat sangat prihatin, bahkan dengan ada kejadian karyawan atau tenaga kerja bagian penting dari sebuah usaha apapun, toko roti mau perusahaan. Jadi harusnya tim yang disupport, dibina, disejahterakan malah mendapat perlakuan yang saya kira sangat tidak manusiawi, teman-teman. Itu panggilan dari hati, dari saya tergerak dengan hati nurani. Saya kira saya harus ulurkan tangan, empati dalam bentuk nyata, karena yang bersangkutan ini sudah tidak bekerja, ya. Semenjak kejadian itu Oktober dia sudah resign, sedangkan ternyata fakta setelah ketemu saya melihat bahwa kondisinya saya bilang sangat memprihatinkan. Dia tinggal sama ibu tunggal, orang tua tunggal ya, ibunya, ayahnya sudah meninggal dari dia kelas 4 SD. Ya alhamdulillah kami bisa dipertemukan, dan yang bersangkutan pun dengan sukacita, dengan bahagia, senang sekali bisa bergabung di perusahaan kami, dan mulai bulan ini langsung terima gaji full meskipun belum bekerja secara full, karena saya melihat beliau butuh itu ya, untuk akhir tahun ini ya kan, untuk biaya ibunya dan lain-lain. Ditambah juga kuliah pendidikan itu sangat penting, karena saya pengen banget hari ini nggak apa-apa kamu direndahkan orang seperti itu, tapi insya Allah dengan pendidikan, pekerjaan, kamu ke Ayu ini bisa punya usaha, jadi pengusaha, dan saya jamin Ayu punya teman ini dia hari nggak akan berbuat seperti itu terhadap karyawan-karyawannya. Bang John, kemarin kan sempat Ayu diundang tiga sempat menemani. Kebetulan saya waktu itu ada kegiatan lain, jadi diwakilkan oleh Pak Jainuddin, tim hukum utama ya dari ya, satu-satunya tim hukum dari Dwi Ayu untuk mengawal perkara ini sampai tuntas. Saya ada beberapa hal yang saya titip Pak Jainuddin atau digali betul-betul niat dari si pelaku ini ya, karena kalau dari polanya saya khawatir ini memang ada niat yang tidak hanya ini ya, kayak mau menghabisi orang, segala alat dikeluarkan untuk diajarkan ke yang bersangkutan, yang notabene ini perempuan gitu. Jadi dan itu kalau saya dengar pengakuan dari Ayu, itu bukan pertama kali kejadian yang klimaks itu, ada rentetan kejadian sebelumnya yang sangat sering didapatkan, termasuk kata-kata hinaan, dikatain miskin, dikatain babu, dikatain kamu nggak bakal bisa penjarain saya. Faktanya adalah sekarang kita lihat kan dia masuk penjara. Artinya apa? Janganlah bersikap arogan seperti itu, apalagi kepada tenaga kerja, apalagi kepada orang-orang yang kita nggak bisa kerja sendiri loh, pengusaha loh. Tangan kita cuma dua, mulut kita cuma satu, kaki kita cuma dua. Satu-satunya yang membawa kita bisa sukses ya tenaga kerja, pengusaha. Dari pengusaha itu butuh tenaga kerja. Nah, makanya melalui kesempatan ini juga ini sebagai cermin untuk kita semua pengusaha, jangan berlaku kasar atau zolim terhadap karyawan. Justru kita pengusaha harus punya komitmen untuk bagaimana bisa mensejahterakan, ya, tidak melanggar hak-hak karyawan, ya, supaya apa? Ya bisnis kita berkah dan bisnis kita maju. Bang John, yang menarik kemarin ada komunikasi dengan Pak Yusuf, Pak Hamka. Iya. Ya, beliau menghubungin saya H+1 ya, sejak kejadian yang bersangkutan dipanggil di Komisi 3. Beliau memberikan apresiasi kepada saya atas respon cepat saya dan bisa merekrut saudari Dwi Ayu di perusahaan saya. Bahkan komitmen kita untuk menguliahkan, Pak Sabar juga sedang mencarikan universitas terbaik untuk Ayu kita biayain kuliah sampai lulus. Yang pertama, Pak Yusuf Hamka menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas apa yang saya lakukan untuk Dwi Ayu. Yang kedua, ada pesan juga dari Pak Yusuf Hamka untuk barangkali kalau karyawan-karyawan lain di tempat itu yang mungkin hari ini kehilangan pekerjaan, dipersilahkan untuk bisa melamar di perusahaan Pak Yusuf Hamka. Ya, jadi melampirkan mungkin bukti atau
pengalaman di tempat yang tersebut itu Pak Yusuf Hamka kemarin sampaikan kalau Dinda mungkin sudah full, boleh juga digeser ke saya. Bahasanya seperti yang saya bagikan di sosial media saya, itu percakapan tidak kita edit, tidak kita potong, hasil conversation, dan atas izin Pak Yusuf Hamka boleh saya publikasikan ke teman-teman. Barangkali teman-teman yang hari ini teman-teman seperjuangannya Dwi Ayu yang pernah bekerja di toko tersebut yang hari ini mungkin nggak bekerja lagi, silahkan. Boleh juga masih mau melamar di tempat saya, silahkan. Nanti filter dari HRD saya pasti akan disortir ya. Sisanya mungkin bisa juga melamar ke tempat Pak Yusuf Hamka. Pak Yusuf Hamka sudah sampaikan dengan tangan terbuka beliau berkenan untuk menampung, menerima tenaga kerja tersebut. Bang, tadi Wamen ke perusahaannya, apa sih Bang yang disampaikan ke Wamen dan apa sih yang dapat dari? Iya, jadi kan teman-teman tahu mungkin selama ini saya belum banyak bicara di media karena saya kira kita menghormati proses peradilan, proses hukum. Jadi memang di awal 2023 itu ada mantan karyawan kami yang sempat mengeluarkan statement-statement yang bisa dibilang bukan cukup merugikan, tapi faktanya sudah merugikan perusahaan kami. Ada kerugian-kerugian yang memang muncul dari aktivitas yang bersangkutan ini di sosial media tahun 2023. Di situ memang kita sudah melakukan tahapan-tahapan awal, memberikan somasi, memberikan undangan untuk klarifikasi, tapi tidak sampai detik ini itu tidak ada komunikasi sama saya, sama Pak Sabar, sama sekali. Sudah hampir 2 tahun ini. Jadi semenjak resign baik-baik, resign pun juga baik-baik, ada surat resign. Beliau kan sempat menyampaikan bahwa di perusahaan kami ini mempekerjakan karyawan 24 jam, terus membayar upah di bawah UMR. Kami dibilang bos yang arogan, tukang motong gaji karyawan. Nah, dari situ kan karena kami merasa apa yang disampaikan itu tidak sesuai fakta, ya saya melakukan langkah hukum waktu itu untuk melaporkan yang bersangkutan di Polda Metro Jaya. 1 tahun lebih proses berjalan sampai ke penetapan tersangka. Sebelum penetapan tersangka pun yang bersangkutan kita dimediasi di Justice pun, syarat saya cuma satu, untuk minta maaf karena dia sudah publikasi di media. Kita juga minta maaf, dia minta maaf di depan media. Yang bersangkutan tidak berkenan, bahkan ada statement, ya silahkan aja kalau mau dilanjutkan gitu. Akhirnya kan kami lanjutkan sampai ke penetapan tersangka, dan yang nangkep itu dari pihak kejaksaan, tapi sempat dia mengajukan tahanan kota, diizinkan, dikabulkan karena ada pertimbangan beliau mau menikah. Terus ke sidang kemarin pun juga di depan majelis hakim saya sudah memaafkan. Ya tujuan saya sebetulnya satu, untuk sebagai contoh buat kita semua. Kalau ada apa-apa, jangan main viral-viralin seperti itu. Apalagi ini tempat perusahaan ini pernah memberikan makan yang bersangkutan ini selama bertahun-tahun. Ya, artinya ada ruang kantor kita jelas. Kalau ada yang mungkin tidak sesuai atau mau ditanyakan, tidak perlu sampai menyerang atau mau menjatuhkan perusahaan kami. Karena saya termasuk pribadi yang paling tidak terima kalau perusahaan saya diganggu. Karena apa? Kami menjalankan bisnis dengan benar, bisa dicek, bisa diaudit BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, bahkan gaji karyawan kami itu kita pakai standar UMR Jakarta loh. Padahal karyawan-karyawan yang di Batam, di Medan bisa dicek semua. Apa yang saya sampaikan ini kan ada datanya. Saya tuh nggak berani bicara tanpa data. Nah, itu aja kita dibilang ini kan siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Nah, terbukti pidananya. Akhirnya yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Harapan saya itu bisa memberi efek jerah dan bisa menjadi contoh buat yang lain bahwa tidak semua masalah itu diselesaikan dengan berusaha untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan orang lain. Karena saya sebagai owner perusahaan, ini saya bertanggung jawab pada ratusan karyawan. Jadi apapun yang menimpa perusahaan saya pasti akan sebagaimana mungkin untuk bisa mempertahankan perusahaan saya ini, sehingga jangan sampai saya harus pecat karyawan saya. Gitu loh. Ini goalsnya di sini. Tapi apapun itu, seperti tadi saya sampaikan juga, saya memaafkan saudara Septia. Dengan tulus ikhlas saya memaafkan. Bahkan kita hormati proses persidangan. Nanti vonis apapun itu hasilnya, saya kalaupun memang beliau dihukum, ya selesai masa hukuman, saya dengan tangan terbuka akan menerima kembali kalau ya, saudara Septia masih mau bekerja di perusahaan saya. Jadi saya tidak ada dendam sedikit pun, ya. Nanti khawatir nggak Bang dia berulang yang sama? Enggak khawatir saya. Karena saya nggak ada niat jahat sama orang. Ya biar saya buktikan nanti. Silahkan saudara Septia, kalaupun Anda divonis bebas pun, alhamdulillah. Artinya kan apa yang kita sudah damai di depan majelis hakim pun
menjadi pertimbangan majelis hakim kan. Saya nggak mau menyengsarakan hidup orang, apalagi itu mantan karyawan saya. Saya bukan orang zolim, saya demi Allah saya bilang. Jadi kita melakukan sesuatu ini kan pasti ada tujuan, dan pokoknya itu prinsip saya. Kalau keluarga saya diserang, kalau perusahaan saya diserang, saya pasang badan, karena ini tempat saya untuk menafkahi banyak orang. Saya nggak mungkin diam aja perusahaan saya diganggu. Ya, setiap bulan ada ratusan nyawa yang harus saya pikirkan gajinya. Saya harus nafkahi mereka, mereka nafkahi keluarganya, anak-anaknya. Jadi itu, dan saya sekali lagi saya sampaikan, Saudara Setia, saya sudah memaafkan kamu, dan kalau Saudari Setia masih tertarik mungkin ingin menimba ilmu dan mencari gaji lagi di sini, dengan tangan terbuka saya menunggu kedatangan Saudari Setia di perusahaan saya untuk kita terima, karena selama ini dia bekerja dengan baik kok. Nggak ada masalah. Orangnya baik. Keluar pun baik-baik Iya. gitu. Jadi ya mungkin kekhilafan yang dilakukan, ya ini juga contoh, jangan dikit-dikit jelek-jelekin atau apa di media, karena ada undang-undang yang mengatur itu. Dan Pak Wamen hadir ke sini atas undangan saya untuk mengecek. Jadi kan saya punya hak jawab. Beredarnya seperti itu, Bapak tolong perwakilan negara, Bapak tolong lihat faktanya, Pak. Apakah betul saya memotong gaji karyawan? Apakah betul saya mempekerjakan karyawan di bawah UMR? Apakah betul saya mempekerjakan karyawan 24 jam? Tadi kan teman-teman bisa lihat sendiri, Pak Wamen, bahkan data sudah sebetulnya kemarin sudah saya serahkan langsung untuk diverifikasi semuanya, dan saya siap kapanpun, bahkan bukan hanya dari perwakilan negara, Pak Wamen Naker, silahkan siapapun publik yang mungkin penasaran, beneran nggak sih di perusahaan John LBF karyawan dilarang pinjol, beneran nggak sih di perusahaan John LBF karyawan kasbon berapapun asal kebutuhan mendesak itu dikasih, beneran nggak sih karyawan dibayar sesuai UMR, beneran nggak sih karyawan itu dapat logam mulia 2 tahun bekerja seberat 5 gram, beneran nggak karyawan baru hari pertama kerja ditanya punya duit nggak buat ongkos besok. Silakan adunya data dan fakta, jangan asumsi, jangan fitnah, karena ini tidak baik. Ya dosa tanggung sendiri gitu loh. Saya siap untuk diaudit, saya siap untuk dibuka datanya. Kantor saya jelas di gedung 18 Office Park lantai 21 dan 7 TB Simatupang Jakarta Selatan. Ini kita sudah 3 tahun lebih ada di sini. Cabang-cabang kita tersebar luas, bisa dicek di highfive.co.id. Ya, kami bukan orang yang tersembunyi, anytime, bahkan setiap hari saya buat konten. Kalau saya pribadi yang tidak bisa memanusiakan manusia, apa enggak karyawan saya teriak? Kalau saya zolim, apa enggak perusahaan saya bukannya makin berkembang dong? Nyungsep dong. Kalau saya pimpinan yang zolim, jadi masyarakat juga harus cerdas. Yang ngomong satu orang, tapi seolah-olah dianggap itu sebuah kebenaran. Kan tidak fair untuk kami. Kalau saya bos yang arogan, bos yang zolim, motong gaji karyawan, apalagi mempekerjakan karyawan 24 jam. Robot aja nggak bisa kerja 24 jam. Kita Monday to Friday bekerjanya. Senin sampai Jumat. Sisanya libur. Bekerja dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Udah pulang. Pulang. Iya. Dari dulu. Dari dulu. Bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu. Setengah 5 udah pulang. Iya kan? Jadi artinya saya percaya masyarakat Indonesia juga masyarakat, bukan masyarakat penghujat, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kita saling support, ya kan? Kalau sekiranya ada ganjalan, lo boleh lo datang ke perusahaan saya, silahkan tanyakan. Itu akan lebih objektif timbang kita pakai asumsi-asumsi atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Harapan saya melalui kejadian ini bisa menjadi contoh teman-teman pekerja yang lain-lain. Kalau ada hal yang tidak sesuai, mohon bisa ditabayunkan, dibicarakan dengan baik-baik, karena khawatirnya nanti Anda ikut kena proses pidana dan lain-lain. Dan saya pertegas di sini, jangan digiring opini saya memenjarakan karyawan, karena Saudara Setia itu sudah bukan karyawan saya sejak Oktober 2022. Bukan karyawan saya, jadi saya tidak memenjarakan buruh. Saya ini sayang karyawan, paling sayang saya sama karyawan, karena kita pengusaha nggak bisa kerja sendiri. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Tapi kembali lagi, statement saya ulang lagi bahwa saya sayang Saudari Setia. Beliau pernah ada bagian di kami, pernah ikut mensukseskan juga perusahaan kami. Jadi kami nggak pernah lupa juga jasanya Saudari Setia. Untuk itu kan saya nggak bisa kan ngatur hukum. Pak, udah batalin deh. Pengennya begitu saya. Udah Pak, nggak jadi, udah. Kasihan. Pengennya begitu.
Cuman kan waktu itu saya nggak ada pilihan lain. Saya harus memproses itu supaya untuk menunjukkan kebenaran bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai fakta dan terbukti dia mendalilkan tidak bisa membuktikan kan kena pidana. Itu aja poinnya. Nah jadi dengan tangan terbuka, Saudari Septia, saya Jonar BF dan Pak Sabar Tobing sangat berharap kalau mungkin Saudari Septia masih ada keinginan untuk bergabung di perusahaan kami dengan tangan terbuka menerima dan kita ayo belajar bareng lagi, dapat ilmu lagi, dapat uang lagi di sini, ya kita kembali ke nol, ya lupakan. Saya orangnya gampang lupa kok, udah lupakan yang kemarin, fokus untuk menata masa depan supaya insya Allah Septia bisa jadi pengusaha sukses juga dan nantinya bisa membahagiakan orang tuanya gitu. Itu tujuannya. Oke, makasih banyak Bang Jon. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang.